Halo, nama saya Lukito. Saya dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan membicarakan tentang teknologi dan sumber-sumber yang terdapat di internet, online, itu bisa kita manfaatkan untuk penanganan risiko bencana. Teknologi sudah banyak membantu kita, termasuk juga di dalam bagaimana kita menghadapi bencana. Bagaimana kemudian kita manfaatkan itu, inilah yang akan saya sampaikan di dalam sesi ini. Tujuan dari sesi ini itu adalah untuk mengenalkan beberapa contoh teknologi yang dapat kita manfaatkan dalam penanganan bencana. Kemudian kita juga akan berbicara tentang beberapa solusi teknologi yang itu bisa secara nyata kita gunakan. Dan yang terakhir, kita akan melihat contoh bagaimana sumber-sumber yang tersedia di internet yang bisa kita akses secara online, itu kita gunakan untuk membantu kita pula. Baiklah, kita akan mulai dengan melihat tayangan ini. Ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan sebuah pusat pengendalian bencana. Ada sebuah ruangan yang cukup besar, dan di dalam ruangan itu terdapat sebuah layar yang cukup lebar. Dapatkah Anda mengidentifikasi teknologi-teknologi apa saja yang ada di sana? Mari kita lihat. Yang pertama tentu saja adalah layar besar itu sendiri yang terletak di tengah-tengah ruangan. Di dalam layar itu ada banyak sekali informasi yang ditampilkan dan bisa dilihat oleh semua orang yang ada di dalam ruangan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda perhatikan di sisi sebelah kanan ada deretan video kamera. Video kamera yang merekam apa yang terjadi di dalam ruangan itu dan kemudian disebarluaskan, disiarkan ke dunia luar. Sehingga pihak-pihak yang ada di luar yang tidak bisa mengikuti apa yang terjadi di dalam ruangan itu secara langsung, mereka pun juga bisa tahu tentang apa yang terjadi. Itu adalah juga teknologi. Yang ketiga, mikrofon yang ada di tiap-tiap meja. Kelihatannya sederhana, tetapi mikrofon ini sangat bermanfaat untuk berkomunikasi. Kita bisa membayangkan, ada banyak orang di sana, ada banyak pendapat, terjadi diskusi-diskusi yang hangat. Nah, semua itu kemudian difasilitasi dengan adanya mikrofon. Mikrofon juga adalah sebuah produk teknologi. Mungkin tidak terlalu kelihatan, tetapi di layar itu terdapat beberapa peta dan beberapa gambar. Nah, peta dan gambar-gambar yang terpampang di layar besar tersebut itu menunjukkan adanya suatu aplikasi yang disebut dengan sistem informasi geografis. Nanti kita akan bicarakan tentang itu, tetapi sekarang yang bisa saya sampaikan adalah bahwa sistem informasi geografis itu memungkinkan kita untuk bekerja dengan data yang komprehensif dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, masih di layar lebar tadi, itu ada beberapa gambar kecil yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, gambar-gambar itu menunjukkan feed atau masukan dari kamera-kamera yang tersebar di lapangan, di lokasi bencana. Dengan adanya kamera-kamera yang gambarnya kemudian dikirimkan dan ditampilkan di layar besar tadi, semua orang menjadi tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi di lapangan. Dan ini adalah sebuah informasi yang sangat berharga. Nah, jadi dalam sebuah ruangan
kita bisa mengidentifikasi cukup banyak teknologi yang kita manfaatkan di sana. Nah, teknologi memang penting. Banyak hal yang bisa dilakukan dengannya, tetapi kita harus ingat bahwa sesungguhnya yang paling penting itu adalah manusia yang ada di belakangnya. Teknologi bisa memberikan informasi bagi kita, tetapi yang kemudian mengolahnya, yang kemudian menerjemahkannya, dan kemudian memanfaatkannya, itu adalah manusia. Jadi, meskipun teknologi penting, tetapi kita harus ingat bahwa yang paling menentukan itu adalah unsur manusianya. Baik, kita coba lihat salah satu contoh teknologi yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi geografis dan basis data. Basis data itu adalah sebuah cara, mekanisme untuk menyimpan data di dalam komputer. Sistem informasi geografis itu adalah sebuah aplikasi yang bekerja dengan banyak sekali data dan kemudian mengolahnya menjadi informasi-informasi yang bersifat spasial. Spasial itu artinya menyangkut dimensi ruang. Nah, mengapa kita bekerja dengan dimensi ruang atau spasial di dalam penanganan bencana? Alasannya satu, yaitu karena dimensi spasial itu akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap data-data yang kita olah di sana. Kita bisa melihat data, berbagai macam data dalam konteks ruang. Misalkan saja, kita bisa melihat bagaimana data kerusakan di wilayah yang terkena bencana. Kita bisa melihat data para korban, berapa yang meninggal, berapa yang luka berat, dan seterusnya per wilayah yang terkena bencana. Dan banyak hal lagi. Nah, dengan mengorganisir data-data tadi dalam konteks ruang spasial, maka akan lebih mudah bagi kita, para pengguna, untuk memahami semuanya itu. Dan tujuannya tentu saja adalah kemudian kita bisa memanfaatkan informasi yang kita perlukan untuk mendukung berbagai macam keputusan yang kita keluarkan. Contoh teknologi berikutnya itu adalah tentang sensor. Apakah sensor itu? Sensor adalah perangkat elektronis yang berguna untuk membaca data-data fisik. Biasanya data-data fisik yang ada di lapangan, di lokasi bencana misalkan. Contoh data-data yang bisa dibaca oleh sensor misalkan suhu, kelembaban, pergeseran tanah, tinggi muka air di sungai, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan sensor, kita bisa mengukur besaran-besaran fisik yang ada di sekitar kita, dan kemudian kita bisa memahami apa yang sedang terjadi. Jenis sensor bermacam-macam, tergantung pada besaran fisik yang diukurnya. Sensor itu juga ditempatkan di lokasi-lokasi yang berbeda. Sensor untuk mengukur pergeseran tanah misalkan, tentu saja ditempatkan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya longsor misalkan. Sensor untuk memonitor tsunami misalkan, tentu saja ditempatkan di laut, di dalam pelampung-pelampung yang kemudian dari situ kita bisa membaca data pergerakan muka air laut. Nah, data yang dibaca oleh sensor itu kemudian diubah ke dalam format digital.
Dan begitu data itu kemudian berubah ke dalam format digital, maka kemudian data itu dikirimkan ke komputer. Komputer setelah menerima data, kemudian mengolahnya, menyimpannya, dan seterusnya. Demikianlah cara kerja sensor. Nah, pada tayangan berikutnya ini, kita akan melihat bahwa sesungguhnya sensor-sensor itu membentuk suatu sistem yang cukup rumit, cukup kompleks. Ada berbagai peralatan yang terlibat di sana. Misalkan saja, ada satelit komunikasi. Apa peran satelit komunikasi di sana? Tentu saja untuk mengirimkan data. Jadi misalkan ada data muka air yang dibaca oleh sensor tsunami, kemudian dikirimkan ke satelit, dan kemudian oleh satelit diteruskan kepada stasiun penerima yang ada di daratan. Nah, selain satelit, ada juga beberapa peralatan yang lain. Ada misalkan stasiun-stasiun pengamatan yang terletak di darat, ada juga pusat-pusat pengolahan data yang ada di darat, ya, dan ada pihak-pihak lain yang itu berfungsi sebagai pengguna dari data-data yang dibaca oleh sensor tadi. Misalkan saja, data tentang cuaca itu bisa dikirimkan kepada pesawat-pesawat terbang yang sedang melintas. Nah, demikianlah sistem sensor ini bekerja. Selanjutnya, kita akan melihat salah satu contoh sederhana tentang produk teknologi. Telepon genggam. Penetrasi telepon genggam begitu luar biasanya, sehingga bahkan para penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil pun sekarang sudah bisa menggunakan telepon genggam. Nah, apa menariknya fenomena ini? Karena penetrasinya begitu tinggi, banyak orang yang menggunakan, maka teknologi-teknologi sederhana seperti telepon genggam ini sangat berpotensi untuk dijadikan sarana untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan kebencanaan. Kita harus ingat, semakin banyak teknologi ini digunakan, semakin besar potensinya untuk digunakan sebagai sarana yang membantu kita di dalam bekerja dengan informasi. Salah satu contoh lagi, bagaimana teknologi digunakan di dalam konteks kebencanaan. Pada tayangan ini ditunjukkan sebuah sistem peringatan dini untuk bencana alam tsunami. Kita bisa melihat teknologi yang digunakan di sana begitu sederhananya, bahkan masih terkesan manual. Di dalam gambar kelihatan ada orang yang menyebarluaskan informasi dengan menggunakan megafon. Itu adalah teknologi manual. Yang penting, sekali lagi, bukan kecanggihan dari teknologi, tetapi bagaimana teknologi ini bisa secara efektif membantu kita. Dan berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk melihat salah satu contoh sebuah aplikasi web online yang bisa diakses oleh siapapun. Aplikasi ini, MDAT namanya, itu berisi data-data yang terkait dengan profil berbagai macam bencana yang pernah terjadi. Ada banyak data yang terdapat di sana, dan itu bisa memberikan referensi bagi kita untuk memahami tentang karakteristik dari berbagai bencana alam tersebut. Nah, dengan memahami profil-profil dari bencana tersebut,
maka kita akan punya pengetahuan yang lebih baik tentangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya.